Siap, berat. Berdoa mulai. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, maka sebaiknya Ibu mengingatkan kembali materi kita minggu yang lalu. Materi kita minggu yang lalu adalah tentang perilaku terpuji, yaitu tentang jujur dan menepati janji. Ada yang tahu apa itu jujur? Oke, silakan Tiara. Berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Ya benar, yang namanya jujur, ucapan dan kenyataan itu sama. Jadi tidak perbuatannya lain, ucapannya lah lain. Sama semua. Ucapannya iya, perbuatannya juga iya. Kalau dia bilang dia sholat, maka ucapannya dengan sholatnya dia laksanakan. Maka itu yang namanya jujur. Paham? Paham. Sebelum kita masuk materi hari ini, silahkan disimak video berikut ini. Video tadi, apa yang kalian lihat di dalamnya? Tsunami yang begitu sangat dahsyat. Itu saja belum kiamat yang sebenarnya. Jadi kita hari ini berkaitan dengan video tadi. Judulnya adalah hari akhir atau hari kiamat. Dan namanya hari kiamat tidak dapat diragukan lagi, pasti akan datang. Karena sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yub'atsu man fil qubur. Yang namanya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya. Jadi Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, pasti datang. Jadi apa tujuannya pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu paham nanti menyebutkan apa itu macam-macam hari kiamat, apa saja contohnya dari kiamat itu. Kiamat kecil, kiamat besar, apa contohnya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita masuk dengan pembagian kiamat. Kiamat itu terbagi menjadi dua. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Ingat, kiamat sugro dan kubro. Kiamat tadi terbagi berapa? Ada yang tahu? Dua. Ayo Salsa bilang. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Oke, ada yang tahu contoh kiamat sugro? Nah, ayo Febriano. Kiamat sugro ada banyak. Contohnya banjir, kecelakaan, kematian, tsunami. Ya benar, sangat benar sekali. Yang namanya kiamat sugro itu atau kiamat kecil itu berakhirnya kehidupan seseorang. Nanti kita meninggal, kita kena bencana alam, itu namanya kiamat sugro. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro, kiamat yang sebenarnya. Apa definisi kiamat kubro? Ada yang tahu? Ya silakan Adriansyah. Kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Iya. Kalau alam semesta dan isinya sudah berakhir semua, sudah hancur. Yang namanya tanah sudah
sudah digulung, langit sudah digulung, kemudian gunung-gunung sudah berhamburan. Itulah yang namanya kiamat kubra. Sudah berakhir semua. Manusia sudah Allah cabut semua nyawanya. Kemudian akan dibangkitkan yang namanya Yaumul Hasyr. Yaumul Ba'ats, bangkit. Yang kita mati dari semua dimatikan. Setelah ditiupkan sangkakala, maka semua makhluk hidup akan dimatikan semua, mati semua. Nah, itulah namanya. Kemudian nanti Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini kita bangkit semua dari alam kubur dengan bermacam-macam rupa dan bermacam-macam bentuk. Ada yang kepalanya ular, ada yang kepalanya babi, ada yang kepalanya sapi. Sesuai dengan amal perbuatan selama berada di dunia, sesuai dengan perbuatannya. Kemudian yang kedua adalah Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasyr ini hari berkumpulnya di padang mahsyar. Kita gagal berkumpul dengan matahari hanya sejengkal dari kepala kita, cuma sejengkal dari kepala kita. Kalau jarang semayang, yolah keringatnya berbutir besak-besak. Dengan peluh yang begitu panas, matahari setinggi itu saja kita sudah kepanasan, apalagi sejengkal dari kepala kita. Alangkah panasnya kalau kita bayangkan. Jadi di padang mahsyar ini nanti semua dikumpulkan di suatu tempat putih semua, tidak ada benda-benda apapun kecuali manusia yang berkumpul di sana. Kemudian Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ini hari kita dihisab, dihitung semua amal perbuatan kita, amal baik dan amal buruk. Yang terakhir adalah Yaumul Mizan. Di sini di semuanya ditimbang, amal baiknya kah yang berat atau amal buruk. Ada yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, ada yang dari sebelah kiri. Tergantung amal perbuatannya yang ada di dunia. Sudah paham? Paham. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu ingin memberikan tugas terlebih dahulu. Silakan kerjakan tugas di halaman 2. Ya. Oke, silakan kumpulkan tugasnya. Tugasnya sudah dikumpulkan, kemudian sudah Ibu jelaskan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, pembagian kiamat tadi, Melisa, kiamat terbagi berapa? 2, Bu. Apa saja? Sugro dan Kubro. Oke. Kemudian Anggun, pembagian alam tadi ada berapa? Ada 4, Bu. Ya. Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyr, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, dan Yaumul Mizan. Ya. Zulfa, contoh kiamat sugro. Gunung meletus, banjir, tsunami, kecelakaan. Iya, benar. Berarti sudah paham. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada kesimpulannya yang dapat menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan Meliana. Kesimpulannya yaitu kiamat terbagi menjadi 2, yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Dan kehidupan dan proses kehidupan di alam akhirat juga terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama Yaumul Barzakh, yang kedua Yaumul Ba'ats, yang ketiga Yaumul Hasyr, dan yang keempat Yaumul Mizan. Oke, benar sekali. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Untuk pelajaran yang minggu depan, materi kita adalah iman kepada malaikat. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pada hari ini, dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.